ada satu fakta yang mungkin akan mengubah cara kamu melihat dunia. Sebagian besar dari kita percaya bahwa emosi datang begitu saja, seperti badai yang tak bisa dihindari. Tapi faktanya emosi itu bukan sekadar perasaan, melainkan hasil dari kebiasaan berpikir yang sudah terprogram di otak kita. Dan yang lebih mengejutkan lagi, otak kita sebenarnya lebih suka menyimpan rasa sakit dibanding kebahagiaan. Kenapa? Karena manusia telah berevolusi untuk bertahan hidup, bukan untuk merasa bahagia. Otak kita diprogram untuk lebih mengingat bahaya daripada momen indah. Itulah mengapa kritik satu orang bisa terasa lebih menyakitkan dibandingkan pujian dari 1000 orang lainnya. Tapi kalau begitu, apakah kita hanya bisa pasrah dikendalikan oleh emosi kita sendiri? Stoikisme punya jawabannya. Bayangkan, bagaimana jika kamu bisa tetap tenang di saat dunia di sekitarmu sedang kacau? Bagaimana jika kamu bisa berhenti bereaksi berlebihan terhadap hal-hal yang sebenarnya tidak penting? Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang menghindari emosi, tetapi tentang belajar mengendalikannya. Di video ini, saya akan membagikan 7 pelajaran dari para filsuf Stoik yang bisa mengubah cara kamu mengendalikan emosimu. Bukan teori kosong, tapi prinsip yang sudah digunakan selama ribuan tahun oleh orang-orang yang ingin menjadi lebih kuat secara mental. Pastikan kamu menonton sampai akhir, karena ada satu pertanyaan di bagian kesimpulan yang mungkin bisa mengubah hidupmu. Dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk berlangganan. Kita mulai dari pelajaran pertama. Poin pertama, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini masih penting dalam 5 tahun? Kamu pernah merasa marah atau kecewa karena sesuatu yang sekarang terasa tidak berarti? Sebuah komentar buruk di media sosial, perdebatan kecil dengan teman, atau kegagalan yang terasa begitu menyakitkan saat itu, tapi sekarang mungkin kamu bahkan sudah lupa detailnya. Manusia cenderung bereaksi berlebihan terhadap peristiwa saat ini. Itu bukan salahmu. Otak manusia didesain untuk memprioritaskan masalah jangka pendek. Dalam psikologi, ini disebut present bias, kecenderungan kita untuk lebih peduli pada kepuasan dan ketidaknyamanan saat ini daripada konsekuensi jangka panjang. Akibatnya, kita sering membuat keputusan yang didasarkan pada emosi sesaat, bukan pada pemikiran yang lebih luas dan matang. Tapi coba bayangkan, jika setiap kali kamu merasa marah atau stres, kamu berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini masih akan penting dalam 5 tahun? Pertanyaan sederhana ini mengubah perspektifmu. Masalah yang tampaknya besar saat ini mungkin hanya serpihan kecil dalam perjalanan panjang hidupmu. Mari kita ambil contoh nyata. Ada seseorang yang pernah kehilangan pekerjaan dan menganggap hidupnya hancur. Ia merasa dipermalukan, putus asa, dan tenggelam dalam emosi negatif. Tapi 5 tahun kemudian, ia justru menemukan karier yang lebih baik, sesuatu yang tidak mungkin terjadi jika ia tetap berada di pekerjaan lamanya. Kehilangan itu yang dulu terasa seperti bencana, akhirnya menjadi berkah tersembunyi. Ini bukan sekadar teori. Marcus Aurelius, salah satu filsuf Stoik, memahami betul konsep ini. Ia sering menulis dalam Meditations bahwa hidup manusia hanyalah titik kecil dalam aliran waktu yang besar. Apa yang terasa penting sekarang mungkin akan kehilangan maknanya dalam waktu yang lebih panjang. Namun, ada alasan kenapa banyak orang tetap sulit menerapkan pemikiran ini. Budaya kita cenderung mendorong respons cepat terhadap segala sesuatu. Di media sosial, kita diajarkan untuk bereaksi segera terhadap sesuatu yang mengusik emosi kita.
Dalam kehidupan nyata, tekanan sosial membuat kita merasa harus menanggapi sesuatu dengan cepat, padahal tidak semua hal perlu respons instan. Jika kamu ingin benar-benar menguasai emosimu, ini bukan hanya soal menunda reaksi sesaat, tetapi juga membangun kebiasaan berpikir jangka panjang. Salah satu cara paling efektif adalah dengan melatih refleksi diri. Setiap kali kamu merasa emosimu naik, berhenti sejenak dan tanyakan, pertama, apakah ini akan tetap penting dalam 5 tahun? Kedua, jika aku bereaksi sekarang, apakah itu akan memperbaiki atau memperburuk situasi? Ketiga, jika aku melihat kembali kejadian ini 5 tahun ke depan, bagaimana aku ingin mengingat reaksiku? Tapi, bagaimana jika ada situasi yang benar-benar penting? Tidak semua masalah bisa diabaikan begitu saja. Ada peristiwa yang memang memiliki dampak besar dalam hidup kita. Namun, justru dalam situasi seperti inilah, berpikir dalam skala waktu 5 tahun akan membantumu menemukan keputusan yang lebih bijaksana. Misalnya, kamu menghadapi konflik di tempat kerja. Jika kamu segera bereaksi dengan amarah, kamu mungkin kehilangan peluang untuk menyelesaikan masalah secara profesional. Tapi jika kamu mengambil waktu untuk berpikir, mempertimbangkan dampak jangka panjang, kamu bisa mengambil keputusan yang lebih matang dan mungkin justru memperbaiki hubungan kerja jangka panjang. Lalu, apakah ini berarti kita harus menekan emosi kita? Tidak juga. Stoikisme tidak mengajarkan untuk mematikan perasaan, tapi mengajarkan kita untuk mengelolanya dengan lebih baik. Emosi adalah bagian alami dari diri kita. Yang perlu kita lakukan adalah memberi waktu pada diri sendiri untuk melihat segala sesuatu dari perspektif yang lebih luas sebelum bertindak. Dan jika kamu bertanya, bagaimana cara melatih ini agar menjadi kebiasaan? Jawabannya sederhana. Buatlah keputusan kecil dengan prinsip ini setiap hari. Ketika seseorang berkata kasar kepadamu, tanyakan, apakah aku akan peduli dengan ini 5 tahun dari sekarang? Saat kamu merasa gagal dalam sesuatu, tanyakan, apakah kegagalan ini akan tetap berarti dalam 5 tahun? Ketika kamu harus membuat keputusan besar, tanyakan, bagaimana keputusanku sekarang akan berdampak dalam 5 tahun ke depan? Melalui latihan yang konsisten, pola berpikirmu akan mulai berubah. Kamu akan lebih jarang terjebak dalam reaksi impulsif, lebih sering berpikir dengan jernih, dan lebih mudah melepaskan hal-hal kecil yang tidak perlu menghabiskan energimu. Pada akhirnya, ini semua tentang bagaimana kamu ingin menjalani hidupmu. Apakah kamu ingin terus terbawa arus emosi sesaat, atau kamu ingin memiliki kendali atas bagaimana kamu merespons dunia? Dan jika kamu berpikir ini sulit dilakukan, ingatlah satu hal, 5 tahun dari sekarang kamu akan menjadi seseorang yang berbeda. Pilihan yang kamu buat hari ini akan menentukan apakah versi dirimu di masa depan akan berterima kasih kepadamu atau justru menyesali keputusan-keputusan yang didasarkan pada emosi sesaat. Jadi lain kali kamu merasa marah, kecewa atau sedih karena sesuatu yang kecil, tarik napas dalam dan tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini masih akan penting dalam 5 tahun? Poin kedua, pahami apa yang bisa kamu kendalikan. Kedua, mari kita bicara tentang kendali. Ini salah satu pelajaran paling fundamental dalam stoikisme, menyadari apa yang bisa dan tidak bisa kamu kendalikan. Kedengarannya sederhana, tapi ini mungkin hal paling sulit yang harus diterima manusia. Kamu bisa mengontrol tindakanmu, pikiranmu, keputusanmu, tapi kamu tidak bisa mengontrol cuaca, opini orang lain, atau bahkan hasil dari usaha kerasmu. Masalahnya, kebanyakan orang hidup seolah-olah mereka bisa mengontrol segalanya. Itu sebabnya banyak yang frustrasi, stres, bahkan marah pada hal-hal yang sebenarnya berada di luar jangkauan mereka.
Coba bayangkan, kamu sedang dalam perjalanan menuju wawancara kerja terpenting dalam hidupmu. Lalu tiba-tiba hujan deras, jalanan macet, dan kamu terjebak tanpa bisa berbuat apa-apa. Panik, marah, itu reaksi yang wajar. Tapi apakah itu membantu? Tidak. Apa yang bisa kamu lakukan? Kamu bisa mengontrol reaksi dan tindakanmu, menelepon untuk memberitahu bahwa kamu akan terlambat, tetap tenang, atau mencari alternatif lain. Itu kendali yang nyata. Hal yang sama berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan seseorang mengomentari penampilanmu dengan nada negatif. Insting pertamamu mungkin ingin membalas, membela diri, atau bahkan merasa terluka. Tapi, coba tarik napas. Apakah kamu bisa mengontrol opini orang itu? Tidak. Yang bisa kamu kendalikan hanyalah reaksimu. Apakah kamu akan membiarkan komentar itu merusak harimu, atau kamu akan mengabaikannya dan tetap fokus pada hal-hal yang lebih penting? Ini yang menarik. Secara psikologis, manusia memiliki ilusi kontrol. Kita suka berpikir bahwa kita bisa mengendalikan lebih banyak hal daripada yang sebenarnya bisa kita lakukan. Itu sebabnya orang sering frustrasi dengan situasi yang di luar kuasanya. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang memahami batas kendalinya memiliki tingkat stres yang lebih rendah dan lebih bahagia. Tapi bagaimana jika sesuatu yang benar-benar besar terjadi? Katakanlah, kamu dipecat dari pekerjaanmu. Ini bukan hanya tentang kehilangan penghasilan, tapi juga harga diri dan rasa aman. Wajar jika merasa marah atau kecewa. Tapi, setelah itu, apa langkah berikutnya? Apakah kamu akan terus menyalahkan perusahaan, kondisi ekonomi, atau orang lain? Atau kamu akan melihat ke dalam, menilai apa yang bisa diperbaiki, dan mulai mencari jalan baru? Epictetus, seorang filsuf Stoik, pernah berkata bahwa kebebasan sejati datang ketika kita hanya peduli pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Ini bukan berarti kita harus acuh tak acuh terhadap dunia, tapi lebih pada memilih di mana kita akan mengarahkan energi kita. Karena inilah paradoksnya, semakin kamu mencoba mengontrol hal-hal di luar kendalimu, semakin kamu kehilangan kendali atas hidupmu sendiri. Tapi semakin kamu menerima batasan tersebut, semakin bebas kamu merasa. Jadi, bagaimana cara menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, setiap kali kamu merasa frustrasi atau cemas, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini sesuatu yang bisa saya kendalikan? Jika tidak, lepaskan. Fokuskan energimu pada hal-hal yang memang ada dalam jangkauanmu. Kedua, sadari bahwa menerima sesuatu bukan berarti pasrah. Misalnya, jika bisnismu gagal, menerima kenyataan itu bukan berarti kamu menyerah. Itu berarti kamu berhenti mengeluh dan mulai mencari solusi. Ketiga, latih dirimu untuk menjadi lebih fleksibel. Hidup itu penuh kejutan. Beberapa hal akan berjalan sesuai rencana, sebagian besar tidak. Orang yang paling sukses dan bahagia bukanlah mereka yang bisa mengontrol segalanya, tapi mereka yang bisa beradaptasi dengan apapun yang terjadi. Dan terakhir, jangan terlalu serius. Kadang kita lupa bahwa kita hanya manusia. Kita melakukan yang terbaik, tapi tidak semuanya bisa kita atur. Jadi, kalau hari ini ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai keinginanmu, mungkin itu bukan akhir dunia. Mungkin itu hanya pengingat kecil dari semesta bahwa kamu tidak perlu repot-repot mengontrol semuanya. Lucu, kan? Kita sering menganggap kendali sebagai sesuatu yang harus kita genggam erat-erat. Padahal justru saat kita melepaskan yang tidak bisa kita kendalikan, kita mulai benar-benar memiliki kendali atas hidup kita sendiri. Poin ketiga, lihat hambatan sebagai kesempatan. Pertama, coba pikirkan satu hal. Apakah mungkin kalau sebenarnya semua hambatan yang kamu alami bukanlah musuh, tapi justru guru yang menyamar?
Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, kebanyakan orang langsung mengeluh, merasa dunia tidak adil atau bahkan menyalahkan keadaan. Wajar, manusia memang punya insting untuk menghindari rasa sakit. Tapi, bagaimana kalau kita membalik cara pandang itu? Bagaimana kalau hambatan yang kita hadapi justru sedang membuka jalan baru yang tidak kita lihat sebelumnya? Ada satu hal yang harus kamu pahami, hambatan hanyalah perspektif. Sesuatu menjadi penghalang atau peluang, semua tergantung dari sudut mana kamu melihatnya. Kedua, mari kita bahas bagaimana otak kita memproses kesulitan. Secara psikologis, manusia cenderung bereaksi negatif terhadap ketidakpastian. Saat kita menghadapi rintangan, bagian otak yang disebut amigdala langsung aktif, memicu respon stres. Ini sebabnya banyak orang merasa frustrasi, panik, atau bahkan menyerah sebelum mencoba mencari solusi. Tapi ada yang menarik. Beberapa orang justru lebih kuat dan tangguh dibanding yang lain. Mengapa? Karena mereka tidak melihat hambatan sebagai ancaman tetapi sebagai tantangan. Dalam psikologi, ini disebut growth mindset, pola pikir yang meyakini bahwa setiap kesulitan adalah kesempatan untuk berkembang. Orang dengan growth mindset tidak bertanya, kenapa ini terjadi padaku, tetapi apa yang bisa kupelajari dari ini? Ketiga, lihat bagaimana pola ini terjadi dalam kehidupan nyata. Kisah tentang orang-orang sukses selalu memiliki pola yang sama. Mereka mengalami kegagalan besar sebelum akhirnya mencapai keberhasilan. Thomas Edison gagal ribuan kali sebelum menemukan bola lampu yang berfungsi. Walt Disney pernah dipecat dari pekerjaannya karena dianggap tidak cukup kreatif. Steve Jobs pernah dikeluarkan dari perusahaan yang ia dirikan sendiri. Tapi apakah mereka menyerah? Tidak. Mereka mengubah hambatan menjadi peluang. Ada satu prinsip yang diajarkan dalam stoikisme. Apa yang menghalangi jalan justru menjadi jalan. Ini bukan sekadar kata-kata motivasi kosong, tapi kenyataan yang bisa kita lihat di sekitar kita. Sekarang, bayangkan skenario ini. Kamu punya sebuah rencana besar, dan kamu sudah mengerahkan segala upaya untuk mewujudkannya. Tapi tiba-tiba sesuatu terjadi, rencana itu gagal. Apa yang kamu lakukan? Opsi pertama, kamu mengutuk keadaan, mengeluh, dan menyalahkan dunia. Opsi kedua, kamu berhenti sejenak, menarik napas, dan mulai bertanya, apa pelajaran dari ini? Apa yang bisa kulakukan sekarang? Orang yang memilih opsi kedua adalah mereka yang akan bertahan dan berkembang. Dalam dunia bisnis, misalnya, ada banyak perusahaan yang sukses justru karena mereka menghadapi hambatan besar. Airbnb lahir karena dua orang pemuda tidak mampu membayar sewa apartemen mereka, lalu mereka berpikir untuk menyewakan kasur udara di ruang tamu. Sekarang Airbnb menjadi perusahaan bernilai miliaran dolar. Hambatan mereka adalah peluang mereka. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa mulai melihat hambatan sebagai kesempatan? Ada beberapa cara yang bisa kamu coba. Pertama, ubah pertanyaanmu. Saat menghadapi masalah, jangan bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Tetapi, apa yang bisa aku lakukan dengan ini? Kedua, lihat pola dalam hidupmu. Perhatikan kembali tantangan yang pernah kamu hadapi di masa lalu. Apakah ada di antaranya yang ternyata membawamu ke sesuatu yang lebih baik? Ketiga, latih kesabaran. Stoikisme mengajarkan bahwa banyak hal butuh waktu untuk terbukti sebagai berkah tersembunyi. Keempat, belajar dari orang lain. Jika kamu merasa sulit mengubah sudut pandang, lihat bagaimana orang-orang sukses menghadapi kesulitan mereka. Terakhir, jangan takut gagal. Ingat, kegagalan bukan akhir. Dalam banyak kasus, justru di sanalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Jadi, jika hari ini kamu menghadapi hambatan, mungkin saja itu bukan penghalang. Bisa jadi itu adalah jalan.
Apa yang menghalangi justru adalah jalan itu sendiri. Poin keempat, renungkan sebelum bereaksi. Pernahkah kamu berkata atau melakukan sesuatu dalam keadaan emosi, lalu menyesalinya setelah semuanya mereda? Itu hal yang sangat manusiawi. Namun pertanyaannya bukan apakah kita pernah melakukannya, karena hampir semua orang pasti pernah. Tetapi seberapa sering kita membiarkan emosi mengendalikan tindakan kita. Pertama, mari kita pahami satu hal mendasar. Otak kita dirancang untuk bereaksi cepat terhadap ancaman. Ini adalah mekanisme bertahan hidup yang diwarisi dari nenek moyang kita, yang hidup dalam lingkungan di mana bahaya fisik selalu mengintai. Saat mereka mendengar suara gemerisik di semak-semak, tidak ada waktu untuk berpikir panjang. Jika mereka berhenti sejenak untuk bertanya, apakah ini angin atau harimau, mereka mungkin sudah menjadi santapan sebelum menemukan jawabannya. Tapi zaman sudah berubah. Kita tidak lagi hidup di hutan yang penuh predator, tapi otak kita masih menggunakan mekanisme yang sama. Sekarang ancamannya bukan lagi harimau, melainkan komentar menyakitkan, perlakuan tidak adil, atau kesalahpahaman kecil. Otak kita bereaksi seolah-olah itu adalah bahaya besar. Kita melawan dengan kata-kata pedas, lari dengan menghindari percakapan, atau membeku dalam kebingungan. Dan seringkali setelah semua reda, kita menyadari bahwa reaksi kita terlalu berlebihan. Kedua, ada satu fakta menarik yang perlu kamu ketahui. Dalam banyak kasus, keputusan yang dibuat dalam keadaan emosi tinggi hampir selalu berujung pada penyesalan. Sebuah studi psikologi menunjukkan bahwa ketika kita marah atau cemas, bagian otak yang bertanggung jawab atas logika dan pengambilan keputusan rasional, korteks prefrontal, menjadi kurang aktif. Sementara itu, amigdala, bagian otak yang memproses emosi, mengambil alih kendali. Inilah sebabnya mengapa kita sering bertindak impulsif saat emosi tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Mungkin ini terdengar seperti masalah besar, seolah-olah kita dikendalikan oleh otak kita sendiri. Tapi sebenarnya ada solusi yang sederhana. Salah satunya adalah dengan memberi jeda sebelum bereaksi. Dalam stoikisme ada prinsip dasar. Jangan biarkan dirimu menjadi budak emosimu sendiri. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, hal yang mengganggumu bukan peristiwa itu sendiri, tetapi bagaimana kamu menilainya. Artinya bukan kejadian yang membuatmu marah, tetapi bagaimana kamu meresponsnya. Ketiga, ada teknik praktis yang bisa kamu gunakan, Rule of 5 Minutes. Setiap kali kamu merasa dorongan untuk bereaksi secara emosional, cobalah menunda reaksimu selama 5 menit. Gunakan waktu ini untuk menarik napas dalam-dalam, berjalan sebentar, atau sekadar mengalihkan perhatian ke hal lain. Jika setelah 5 menit kamu masih merasa ingin bereaksi, setidaknya kamu sudah memberi dirimu kesempatan untuk berpikir lebih jernih. Dan seringkali setelah 5 menit, dorongan itu akan mereda dengan sendirinya. Atau, kalau kamu ingin teknik yang lebih klasik, coba the pause method. Ini adalah metode yang sering digunakan oleh orang-orang dengan ketahanan emosi tinggi. Caranya sederhana. Saat emosi muncul, bayangkan dirimu sedang menekan tombol pause dalam pikiranmu. Seperti saat kamu menghentikan video di YouTube. Dengan membiasakan diri melakukan ini, kamu akan membangun kebiasaan untuk tidak langsung bereaksi, tetapi merenungkan situasi terlebih dahulu. Sekarang, mungkin kamu bertanya, bagaimana kalau orang lain menganggap aku lemah karena tidak segera merespons? Ini pertanyaan yang bagus. Kita hidup di dunia yang seringkali menilai cepatnya reaksi sebagai tanda kekuatan. Tapi kenyataannya, kekuatan sejati bukanlah seberapa cepat kamu bereaksi,
melainkan seberapa baik kamu mengendalikan reaksimu. Bayangkan dua orang. Yang pertama mudah terpancing, langsung marah saat dikritik, dan selalu membalas setiap serangan dengan emosi. Yang kedua tenang, mampu menahan diri, dan memilih kapan harus merespon serta bagaimana caranya. Siapa yang lebih kuat? Stoikisme mengajarkan bahwa seseorang yang bisa mengendalikan reaksinya lebih kuat dibanding orang yang selalu bereaksi impulsif. Seperti yang dikatakan Seneca, marah adalah kegilaan sesaat, dan jika kamu berpikir lebih dalam, kamu akan menyadari betapa benarnya kata-kata ini. Mari kita lihat contoh nyata. Seorang pemimpin besar tidak pernah bereaksi dengan emosi mentah. Mereka tidak langsung marah saat dikritik, tidak terburu-buru membalas saat diserang. Sebaliknya, mereka diam sejenak, mengamati, dan kemudian merespons dengan tenang dan bijaksana. Inilah yang membedakan mereka dari orang biasa. Poin kelima, latih rasa syukur. Sebelum kamu meremehkan konsep ini dan berpikir bahwa rasa syukur hanyalah hal klise yang sering diucapkan dalam seminar motivasi, mari kita bicara serius. Ada alasan ilmiah mengapa rasa syukur bisa mengubah hidupmu. Bukan hanya sekadar bersyukur saja tanpa makna. Otak manusia memiliki kecenderungan untuk lebih fokus pada hal buruk dibanding hal baik. Fenomena ini disebut negativity bias, di mana kita lebih cepat mengingat kritik dibanding pujian, lebih mudah terpukul oleh kegagalan dibanding menikmati keberhasilan. Pernahkah kamu merasa satu komentar negatif di media sosial bisa merusak seluruh harimu, sementara 10 komentar positif terasa biasa saja? Itu bukan kebetulan. Otak kita dirancang seperti itu karena dalam evolusi nenek moyang kita yang lebih waspada terhadap bahaya memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup. Masalahnya, di era modern, ketika ancaman yang kita hadapi bukan lagi harimau di hutan, tetapi tekanan sosial, ketakutan berlebihan, justru bisa merusak kebahagiaan kita. Pertama, rasa syukur bukan tentang memaksa diri untuk selalu merasa bahagia. Orang sering salah paham mengira bahwa bersyukur berarti menutup mata terhadap masalah. Tidak, bukan itu intinya. Bersyukur adalah melatih otak untuk melihat gambaran yang lebih besar. Saat kamu mengalami kegagalan, alih-alih hanya melihatnya sebagai bencana, coba lihat juga pelajaran di dalamnya. Tidak berarti kamu harus langsung merasa baik-baik saja, tetapi setidaknya kamu bisa berpikir, oke, ini sulit, tapi apa yang bisa kupelajari? Para filsuf Stoik memahami ini jauh sebelum ilmu saraf modern membuktikannya. Epictetus pernah berkata, jangan berharap segala sesuatu terjadi seperti yang kamu inginkan, tetapi berharaplah bahwa segala sesuatu terjadi seperti adanya, maka hidupmu akan tenang. Artinya, bukan kejadian yang harus berubah, tetapi cara kita memandang kejadian itu. Kedua, rasa syukur bisa dilatih dan efeknya nyata di otak. Penelitian menunjukkan bahwa ketika seseorang secara aktif melatih rasa syukur, otaknya mengalami perubahan fisik. Bagian otak yang bertanggung jawab atas kebahagiaan dan kesejahteraan emosional menjadi lebih aktif. Rasa syukur meningkatkan produksi dopamin dan serotonin, dua neurotransmitter yang membuat kita merasa lebih baik. Bahkan orang yang rutin menulis jurnal syukur memiliki tingkat depresi yang lebih rendah dan kualitas tidur yang lebih baik. Menariknya, rasa syukur juga mengurangi kecenderungan seseorang untuk terlalu memikirkan hal negatif. Ada satu eksperimen di mana peserta diminta untuk menulis 3 hal baik yang terjadi dalam sehari setiap malam sebelum tidur. Hasilnya, dalam beberapa minggu, mereka melaporkan peningkatan kepuasan hidup hingga 25%. Tapi, kalau kamu malas menulis jurnal, tidak masalah.
ada cara lain. Mengungkapkan terima kasih secara langsung kepada orang lain, bahkan untuk hal-hal kecil, juga bisa meningkatkan rasa bahagia. Ketiga, orang yang bersyukur tidak berarti mereka selalu puas dan tidak ingin berkembang. Ada yang takut bahwa kalau mereka terlalu bersyukur, mereka jadi tidak punya ambisi. Ini mitos. Justru, orang yang bersyukur lebih mungkin untuk sukses karena mereka lebih optimis dan lebih tangguh dalam menghadapi rintangan. Mereka tidak mudah menyerah karena mereka bisa melihat sisi baik dari keadaan. Coba pikirkan dua orang yang menghadapi kegagalan. Yang pertama hanya melihatnya sebagai bencana dan merasa dunia tidak adil. Yang kedua mengakui kekecewaannya, tetapi juga mencoba melihat pelajaran yang bisa diambil. Siapa yang lebih mungkin bangkit kembali? Rasa syukur bukan berarti puas dengan keadaan dan tidak berusaha lagi. Ini tentang menghargai apa yang sudah ada, sambil tetap bergerak maju. Sekarang, mari kita lakukan eksperimen kecil. Sebutkan dalam hati 3 hal yang bisa kamu syukuri hari ini. Tidak harus sesuatu yang besar. Bisa sesederhana aku masih bisa bernapas, atau aku masih punya kesempatan untuk belajar, atau bahkan aku masih bisa menikmati makanan favoritku. Jangan remehkan hal-hal kecil ini, karena kalau kamu bisa mulai melihatnya lambat laun, kamu akan melatih otakmu untuk tidak terus-menerus tenggelam dalam pikiran negatif. Dan yang lebih penting, kamu akan mulai memahami bahwa kebahagiaan bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang bagaimana kamu melihat apa yang sudah kamu miliki. Poin ke-6, latih ketidakbergantungan emosi. Pertama, mari kita bicara tentang realitas yang jarang diakui. Sebagian besar penderitaan emosional kita berasal dari ekspektasi terhadap orang lain. Kita berharap orang lain selalu memahami kita. Kita ingin mereka bereaksi dengan cara tertentu, bersikap seperti yang kita harapkan, dan memberi kita kebahagiaan. Tapi bagaimana jika mereka tidak bisa? Bagaimana jika dunia tidak selalu memenuhi keinginan kita? Kamu mungkin pernah mengalami ini. Ketika seseorang yang kamu harapkan mendukungmu justru tidak peduli, atau saat kamu berusaha membuat seseorang bahagia, tapi malah diabaikan. Ada rasa kecewa, marah, bahkan sakit hati. Tapi apakah itu karena mereka, atau karena kamu yang menggantungkan emosimu pada tindakan mereka? Kedua, kita perlu memahami satu hal penting. Orang lain bukan sumber kebahagiaan kita. Mereka bisa menjadi bagian dari hidup kita, tetapi mereka tidak boleh menjadi pusat kendali emosi kita. Jika kita terus-menerus bergantung pada bagaimana orang lain memperlakukan kita, kita akan terus berada dalam pusaran ketidakpastian, seperti kapal yang terombang-ambing di tengah badai tanpa kemudi. Ketika seseorang memuji kita, kita merasa baik. Ketika mereka mengabaikan kita, kita merasa buruk. Ini seperti menyerahkan remote control kebahagiaan kita ke tangan orang lain. Tapi apa jadinya jika kita mengambil kendali? Jika kita memutuskan bahwa kebahagiaan kita bukan ditentukan oleh orang lain, melainkan oleh diri kita sendiri. Ketiga, latih ketidakbergantungan emosional dengan membangun kesadaran diri. Stoikisme mengajarkan kita bahwa satu-satunya hal yang benar-benar bisa kita kendalikan adalah respons kita sendiri. Ini bukan berarti menjadi dingin atau tidak peduli terhadap orang lain, melainkan memiliki batas yang sehat antara perasaan kita dan tindakan orang lain. Sebagai contoh, ketika seseorang memperlakukan kita dengan buruk, ada 2 pilihan. Kita bisa tersinggung, marah, dan menyimpan dendam, atau kita bisa mengingat bahwa tindakan mereka mencerminkan diri mereka, bukan kita. Dengan kata lain, seseorang yang kasar tidak membuat kita rendah diri. Mereka hanya menunjukkan siapa mereka sebenarnya.
Banyak orang merasa cemas atau tidak percaya diri karena takut pendapat orang lain. Tapi mari kita berpikir realistis, seberapa sering orang lain benar-benar memikirkan kita. Manusia cenderung sibuk dengan kehidupannya sendiri. Jadi mengapa kita harus memberi mereka kekuatan untuk memengaruhi perasaan kita begitu dalam? Latihan sederhana yang bisa dilakukan adalah bertanya pada diri sendiri. Jika seseorang mengabaikan saya, apakah saya masih bisa menikmati hari saya? Jika jawabannya tidak, maka ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Selain itu, membangun ketahanan emosional bukan berarti menutup diri. Justru sebaliknya, kita bisa tetap berempati, tetap peduli, tetapi tanpa menjadikan reaksi orang lain sebagai sumber utama kebahagiaan atau penderitaan kita. Dalam psikologi, ada konsep teori determinasi diri yang menjelaskan bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam, bukan dari faktor eksternal. Orang yang mandiri secara emosional cenderung lebih bahagia, lebih stabil, dan lebih tenang dalam menghadapi hidup. Jadi mulai sekarang perhatikan bagaimana kamu bereaksi terhadap orang lain. Apakah kamu terlalu tergantung pada validasi mereka? Apakah kamu mudah tersinggung oleh tindakan mereka? Jika iya, inilah saatnya mengambil kembali kendali. Karena pada akhirnya, kebahagiaan sejati bukanlah tentang mengendalikan dunia di sekitarmu, tetapi tentang bagaimana kamu mengendalikan dirimu sendiri. Poin ketujuh, biasakan menulis jurnal stoik. Pertama, pernahkah kamu merasa emosi menguasaimu begitu saja? Seperti ombak yang datang tanpa izin, menggulung pikiranmu, dan tiba-tiba kamu sudah terhanyut dalam perasaan marah, kecewa, atau cemas. Ini wajar. Tapi jika terus dibiarkan, kamu akan hidup dalam siklus reaksi emosional yang tak ada habisnya. Nah, ada satu kebiasaan sederhana yang bisa membantu menulis jurnal stoik. Kedua, ini bukan sekadar menulis curhatan seperti diari remaja yang penuh drama. Jurnal stoik adalah refleksi yang lebih dalam, latihan mental untuk memahami pikiran dan emosimu secara objektif. Filosof Romawi seperti Marcus Aurelius menggunakan teknik ini setiap hari. Ia menulis untuk mengingatkan dirinya sendiri akan nilai-nilai kebajikan, melawan ego, dan mengendalikan reaksi emosionalnya. Ketiga, kamu mungkin bertanya, kenapa harus menulis? Bukankah cukup dengan berpikir dalam hati? Otak manusia itu seperti pasar yang ramai, penuh dengan suara-suara bersahutan. Saat kamu menulis, kamu mengeluarkan suara-suara itu ke atas kertas dan melihatnya dari sudut pandang yang lebih jernih. Ini bukan sekadar teori. Studi menunjukkan bahwa menulis jurnal dapat membantu meredakan kecemasan, meningkatkan ketahanan emosional, dan bahkan memperkuat koneksi neural di otak yang berhubungan dengan pengambilan keputusan yang lebih tenang. Ada beberapa cara untuk memulai jurnal stoik. Yang pertama adalah teknik morning reflection. Di pagi hari sebelum sibuk dengan dunia luar, tuliskan apa yang ingin kamu capai hari ini, nilai-nilai apa yang ingin kamu pegang, dan bagaimana kamu ingin bereaksi terhadap tantangan yang mungkin muncul. Ini semacam peta mental yang membantu kamu tetap tenang dan fokus sepanjang hari. Yang kedua adalah evening review. Sebelum tidur, luangkan waktu untuk menulis tentang kejadian hari ini. Apakah ada situasi yang membuatmu marah atau kecewa? Bagaimana seharusnya kamu bereaksi dengan lebih baik? Apa pelajaran yang bisa diambil? Filosof Stoik percaya bahwa evaluasi diri secara konsisten adalah kunci untuk berkembang dan menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Namun, ada tantangan yang mungkin muncul. Misalnya, kamu merasa malas atau menganggap menulis itu membuang waktu. Ini wajar, tapi ingat,
Jurnal Stoik bukan soal menulis panjang lebar. Cukup beberapa kalimat singkat yang bermakna. Jika Marcus Aurelius, seorang kaisar yang sibuk mengatur kekaisaran, masih bisa melakukannya, masa kamu tidak? Selain itu, kamu mungkin berpikir, apa gunanya menulis kalau masalahnya tetap ada? Disinilah esensinya. Jurnal bukan untuk menghapus masalah, tapi untuk mengubah caramu menghadapinya. Ketika kamu terbiasa menulis, kamu akan mulai melihat pola dalam pikiran dan emosimu. Kamu akan lebih sadar kapan harus bertindak dan kapan harus melepaskan. Sebagai contoh, ada seseorang yang dulunya mudah terpancing amarah. Setiap hari ia menulis tentang insiden-insiden kecil yang membuatnya kesal. Lama-lama ia mulai melihat polanya. Ternyata bukan orang lain yang menyebabkan emosinya, melainkan interpretasinya sendiri terhadap situasi. Dengan menyadari ini, ia perlahan-lahan belajar untuk merespons dengan lebih tenang dan tidak lagi menjadi budak emosinya sendiri. Sekarang bayangkan jika kamu menerapkan kebiasaan ini selama sebulan. Bagaimana jika kamu mulai memahami pola emosimu sendiri? Bagaimana jika kamu bisa merespons hidup dengan lebih tenang, tanpa terburu-buru bereaksi? Kemungkinan besar kamu akan menjadi seseorang yang lebih kuat secara mental, bukan karena kamu tidak memiliki emosi, tapi karena kamu tahu bagaimana mengendalikannya. Maka, mulai sekarang coba ambil kertas atau aplikasi catatan di ponselmu. Tulis satu hal yang mengganggumu hari ini, lalu tanyakan, apakah ini layak untuk mengganggu ketenanganku? Jika tidak, lepaskan. Jika ya, renungkan cara terbaik untuk menanggapinya. Pada akhirnya, menulis jurnal Stoik bukan hanya tentang mencatat peristiwa, tapi tentang melatih dirimu menjadi seseorang yang lebih tenang, lebih bijaksana, dan lebih berdaya atas emosimu sendiri. Ketika sampai di titik ini, ada satu hal yang patut direnungkan. Mengapa kita harus berusaha mengendalikan emosi? Mungkin sebagian dari kita berpikir bahwa emosi adalah sesuatu yang alami, biarkan saja mengalir. Tapi jika kita jujur, berapa kali kita menyesali kata-kata yang terucap dalam kemarahan? Berapa banyak keputusan buruk yang lahir karena kita terlalu larut dalam emosi? Pertama, pengendalian emosi bukan berarti menekan perasaan. Ini tentang memahami, menerima, lalu merespons dengan bijak. Jika selama ini kita terbiasa bereaksi spontan, menerapkan ajaran Stoik mungkin terasa seperti melawan arus. Tapi lihatlah ke belakang. Berapa banyak masalah yang bisa kita hindari jika kita tidak membiarkan emosi menguasai kita? Kedua, stoikisme bukan tentang menjadi manusia tanpa perasaan. Justru, ajaran ini mengajarkan kita untuk merasakan segalanya, tapi tanpa diperbudak oleh perasaan itu. Kita tetap bisa marah, kecewa, bahkan sedih, tapi dengan kesadaran penuh bahwa emosi itu sementara. Hari ini kita kesal, besok kita mungkin menertawakan hal yang sama. Ketiga, bayangkan jika kita bisa menghadapi hidup dengan ketenangan yang tak tergoyahkan. Kita kehilangan sesuatu, kita menerima. Ada seseorang yang merendahkan kita, kita tidak tersulut. Keadaan tidak sesuai harapan, kita beradaptasi. Ini bukan tentang menjadi kebal, tapi tentang memiliki kebijaksanaan untuk membedakan mana yang perlu kita perjuangkan dan mana yang hanya perlu kita lepaskan. Maka, di titik ini pertanyaannya adalah, apakah kamu siap mengambil langkah pertama? Mengubah cara berpikir tidak terjadi dalam semalam, tapi dengan satu keputusan kecil setiap hari, perubahan besar akan datang dengan sendirinya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kamu merasa pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa untuk berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi.